Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Fari Artayuda dengan NIM 2020311048 dari kelompok 2 pada tugas kelompok di mata kuliah pemrograman website. Di video ini, kami akan menjelaskan cara pembuatan website kami dari awal hingga selesai. Website kami, yaitu blog.zaus.net, adalah sebuah website blog yang bertema pendidikan. Di dalam website kami, terdapat banyak sekali blog yang membahas materi berbagai pelajaran. Website ini kami buat dengan menggunakan CMS, WordPress, dan dihosting di Volter.com. Sebelum masuk ke pembahasannya, saya akan memperkenalkan masing-masing dari nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu M. Fari Artayuda. Lalu ada Atolahrik Muhammad Sultan. Yang selanjutnya adalah Muhammad Zaki Azmi Ar-Rafi, Cindy Graicelia Bongga, Norman Ernest, Erlangga Putri Haryanto, Azhar Fauzan Nugroho, Andi Raden Arafah, Rizky Surya Fajar Oktavilano, Martimbul Samkrinius Hutagalung, Kaudri Arjuna Sinurat, Samsul Alvin Kohir, dan yang terakhir adalah Sultan Sarim. Sekarang kita masuk ke tutorialnya. Untuk dapat menginstal WordPress di FPS Ubuntu ini, kita membutuhkan beberapa software, yaitu Nginx sebagai web server yang akan menangani request oleh klien, dan yang selanjutnya adalah MySQL sebagai database untuk menyimpan data-data websitenya, dan yang terakhir adalah PHP sebagai bahasa pemrograman yang akan digunakan oleh WordPress. Yang pertama, kita akan login dahulu ke SSH servernya. Ketika sudah berhasil login, kita akan menginstal aplikasi pertama yang dibutuhkan, yaitu Nginx. Untuk menginstal Nginx, kita dapat menjalankan perintah sudo apt install Nginx. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Dan jika sudah selesai, maka kita akan lanjut untuk mencek apakah Nginx ini sudah berjalan atau belum. Di sini dapat kita lihat bacaannya adalah aktif, yang berarti Nginx sudah berhasil aktif dan berjalan di server ini. Lalu, setelah Nginx berhasil diinstal, kita akan mendownload aplikasi kedua, yaitu MySQL. MySQL akan digunakan sebagai database yang nantinya akan dikelola oleh WordPress untuk menyimpan data-datanya. Cara menginstalnya sama seperti tadi, dengan menggunakan perintah sudo apt install MySQL server. Jika sudah selesai, maka MySQL sudah berhasil terpasang pada server. Setelah semua software yang dibutuhkan sudah terinstall, sekarang kita akan mulai mengkonfigurasi Nginx agar dapat menerima request dari subdomain blog1.zaus.net. Yang pertama, kita akan membuat sebuah file konfigurasi untuk Nginx. File ini terletak pada direktori site available dari Nginx. Kita akan membuat file baru bernama blog1.zaus.net.
Setelah kita membuat filenya, kita akan memasukkan script di dalamnya yang bertujuan untuk memberitahu Nginx kemana harus menangani request yang dikirim oleh klien. Root ini bertujuan untuk memberitahu Nginx bahwa folder root atau folder awal dari website kita berada pada folder var www ftp html blog1.zaus.net. Baris ini bertujuan untuk memberitahu Nginx prioritas dari file yang akan dilihat pertama kali. Setelah selesai membuat filenya, sekarang filenya akan kita simpan. Lalu, kita akan membuat symbolic link untuk mengaktifkan konfigurasi tadi. Caranya dengan menggunakan perintah sudo ls min n, nama filenya,
Dengan begini, kita sudah berhasil membuatnya. Lalu kita jalankan perintah sudo ln-s untuk membuat symbolic link. Di sini kita sudah berhasil membuat symbolic linknya. Kita dapat mentes konfigurasi kita dengan cara menjalankan perintah sudo nginx min t. Di sini kita dapat melihat bahwa terdapat error di line 20 dari file konfigurasi blok1.zaus.net. Kita akan memperbaiki error tersebut. Nah, dapat dilihat di sini saya salah memasukkan kurung kerawal. Sudah diperbaiki. Sekarang kita tes lagi. Di sini bacaannya configuration syntax is okay. Berarti konfigurasi kita berhasil. Sekarang kita akan membuat database untuk menampung data-data pada WordPress-nya. Sekarang yang pertama, masuk ke dalam command line dari MySQL. Lalu masukkan perintah create database. Kita beri nama database-nya blok 1. Berhasil membuat sebuah database dengan nama blok 1. Lalu selanjutnya kita akan membuat user yang akan di-assign ke database ini. Kita beri nama username-nya user1 yang akan di-assign ke localhost. Dan diberi password. Sudah berhasil. Sekarang user blok 1 tadi akan kita berikan permission untuk mengelola database WordPress. Berhasil. Sampai di sini kita telah selesai membuat database-nya. Setelah selesai membuat database, proses yang selanjutnya adalah mendownload file WordPress-nya dari website resmi WordPress. Pertama, kita akan membuat sebuah direktori kosong. Dengan nama tmp atau temporary.
Setelah selesai membuat direktori tmp, sekarang kita akan mendownload langsung file WordPress-nya. Kita tunggu hingga proses downloadnya selesai. Sekarang sudah selesai. Kita dapat melihat hasil downloadnya dengan nama file latest.tar.gz. Lalu, file kompresan ini kita ekstrak. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Lalu dapat dilihat di sini ada folder baru hasil ekstrak bernama WordPress. Di dalam folder WordPress ini ada banyak file-file bawaan dari WordPress. Kita akan mengcopy file wp-config.sample ini agar dapat dibaca oleh WordPress dengan cara perintah cp atau copy wp-config sample.php menjadi wp-config.php. Setelah berhasil di copy, yang selanjutnya kita akan mengcopy file ini ke dalam folder yang akan dibaca oleh Nginx. Di sini kita dapat melihat nama folder WordPress yang akan kita rename menjadi blog1.zaus.net. Sudah berhasil. Sekarang kita akan men-assign permission dari folder tersebut. Jika dilihat di sini, maka blog1.zaus.net sudah berhasil di-assign dengan permission 777. Nah, selanjutnya kita akan mengubah ownership dari folder ini.
berhasil. Sekarang kita akan mengubah settingan dari file WordPress yang baru saja di-download. Saya akan menggunakan FTP untuk mempermudah proses mengubahannya. Di sini adalah bagian-bagian yang harus kita isi untuk mengamankan aplikasi WordPress yang akan dibuat. Lalu di sini ada database name yang tadi adalah database name-nya blog 1, nama usernya adalah blog 1, dan passwordnya adalah password. Konfigurasinya sudah selesai. Tahapan selanjutnya adalah mengatur DNS agar pengguna dapat mengakses website yang kita buat dari browser mereka masing-masing. Pada settingan DNS ini, saya akan men-setting agar setiap user mengakses blog1.zaus.net, maka user tersebut akan diarahkan ke alamat IP dari server ini. Di sini saya membuat sebuah A record baru dengan nama blog 1 dengan IP address 45.77.245.90 dengan TTL atau time to live 300 detik. Record berhasil ditambahkan. Proses yang selanjutnya adalah menginstal SSL pada server Nginx yang telah terpasang sebelumnya. SSL di sini digunakan untuk mengamankan komunikasi antara server dan klien, sehingga komunikasinya akan menggunakan protokol HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure. Caranya cukup mudah, yaitu dengan menggunakan perintah sudo certbot nginx dan nama domainnya blog1.zaus.net. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Di sini tertulis bacaannya, "Congratulations, you have successfully enabled blog1.zaus.net", yang berarti pemasangan SSL sudah berhasil. Setelah selesai membuat SSL atau memasang SSL pada website, maka proses dari pemasangan WordPress pada Ubuntu telah selesai. Sekarang kita akan mulai membuat WordPress-nya. Yang pertama-tama, kita akan diminta untuk memasukkan judul dari web yang akan dibuat. Di sini kita masukkan saja blog 1. Lalu kemudian username. Username di sini yang dimaksud adalah username admin yang akan mengelolanya. Kita buat di sini kelompok 2 dengan password. Di sini kita masukkan email. Lalu centang ini jika websitenya tidak ingin dilihat
oleh search engine atau Google. Jika datanya sudah diisi semua, maka kita tekan tombol install WordPress. Di sini tertulis bacaannya success. WordPress has been installed. Berarti pemasangan WordPress telah berhasil. Sekarang kita login. Ini adalah tampilan admin halaman WordPress. Di sini kita dapat melakukan penyesuaian terhadap website yang telah dibuat. Seperti memasang plugin, menginstal tema, template, menambahkan blog, menambahkan user, setting, dan lain sebagainya. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang memasang plugin. Plugin yang kami gunakan adalah plugin Elementor, yaitu plugin yang memungkinkan kami untuk mendesain websitenya menggunakan drag and drop, seperti Wix. Kita tunggu hingga proses instalasinya selesai. Lalu tekan aktivasi. Lalu plugin yang selanjutnya adalah Google Kit atau Sitekit by Google, yang di dalamnya terdapat Analytics, Search Console, AdSense, dan Speed. Tunggu hingga proses instalasinya selesai. Jika sudah selesai, akan langsung diaktifasi. Tekan tombol Activate. Maka pluginnya sudah berhasil diaktifasi. Lalu kemudian kita bisa mulai untuk mengedit websitenya. Di sini terdapat site identity, yaitu identitas dari websitenya. Di atas ada nama, site title, blog 1, dengan tagline just another web WordPress site. Kita ganti menjadi blog kelompok 2. Yang selanjutnya ada color dan dark mode. Dark mode adalah mode gelap. Dan di sini ada background color untuk style warna dari backgroundnya. Di sini ada background image. Jika kita ingin menggunakan gambar pada background, ada menu untuk men-style menu. Ada widget untuk menambahkan beberapa tools pada website seperti komentar, poster baru, berita, dan lain sebagainya. Lalu ada homepage setting yang berfungsi untuk mengatur yang mana bagian dari homepage-nya atau bagian yang ditampilkan pertama kali ketika user memasukkan domain. Di bagian post adalah tempat untuk membuat post dari blognya. Kita bisa klik add new untuk membuat post baru.
Di sini judulnya. Dan di sini adalah isi dari postnya. Jika sudah selesai, bisa dipublish. Itu tadi adalah video mengenai cara pembuatan website menggunakan WordPress, mulai dari setting FPS hingga setting ke WordPress-nya sampai selesai siap digunakan. Maka websitenya sudah dapat diakses dari blog1.zaus.net. Ini adalah tampilan dari website yang barusan saja dibuat. Terima kasih telah menonton.